Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Franciscus Andre Fernando. Saya mahasiswa Tikes Pantirapi Prodi S1 Keperawatan tingkat 2 semester 3. Pada hari ini saya akan melakukan ujian. Saya akan memberikan pendidikan kesehatan dengan topik asma kepada pasien bernama Bapak Sukma usia 42 tahun beserta keluarga. Saya sudah mengeksplorasi diri saya merasa sedikit gugup, tetapi karena saya sudah menyiapkan materinya dengan baik, maka saya merasa percaya diri dalam memberikan pendidikan kesehatan nanti. Sebelum saya memberikan pendidikan kesehatan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Pagi Mas. Oh ya Pak, bagaimana Pak keadaannya pagi ini? Apakah masih terasa sesak? Masih sesak Mas, dada saya sakit. Oh ya, masih sesak ya Pak ya. Oh ya Pak, sebelumnya apakah saya boleh melihat gelang identitas Bapak? Silakan. Dengan Pak Sukma usia 42 tahun, sudah benar ya Pak? Ya. Oh ya, jadi Pak Sukma, perkenalkan saya perawat Andre. Pada pagi hari ini saya berdinas dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Nah, jadi Pak, saya di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan pada Pak Sukma dan kepada keluarga tentang penyakit asma. Nah, tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah untuk mengetahui apa itu penyakit asma, bagaimana tanda dan gejalanya, apa saja penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya, Pak. Jadi Pak, di sini saya sebagai pemberi pendidikan kesehatan dan Bapak dan Ibu nanti sebagai penerima pendidikan kesehatan ini. Nanti dalam saya menyampaikan agar Bapak dan Ibu bisa mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan tentang materi pendidikan asma ya Pak. Jadi nanti dalam melakukan pendidikan kesehatan ini kurang lebih waktunya sekitar 30 menit. Bagaimana, apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau Bapak dan Ibu bersedia, apakah sebelumnya ada yang ditanyakan? Belum ada Mas. Tidak ada ya, baik. Langsung saja saya mulai ya. Baik Pak, langsung saja saya mulai. Oh ya Pak, tadi kan saya sudah melihat catatan keperawatan. Berdasarkan hasil pengkajian yang saya dapatkan kemarin, Bapak memiliki riwayat asma sudah sekitar 5 tahun ya Pak, itu benar ya Pak? Nah, jadi Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak asma itu apa ya Pak? Asma itu penyakit yang badannya terasa sakit, sesak nafas. Oh ya Pak, memang gejalanya seperti itu. Mungkin dari Ibu kan sudah merawat Bapaknya sudah cukup lama, mungkin Ibu dapat memberikan penjelasan asma itu apa ya Bu? Gangguan saluran pernapasan disertai sesak gitu. Ya benar Bu, jadi saya tekankan lagi kalau asma itu merupakan gangguan saluran pernapasan, itu benar sekali. Nah, di sini saya jelaskan, mungkin Bapak dan Ibu dapat saya beri poster, mungkin bisa dibaca. Ini Bu, bisa dibaca. Jadi akan saya jelaskan ya Pak dan Ibu agar dapat menyimak. Jadi asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas atau bisa disebut dengan hiperaktivitas bronkus. Nah, sehingga itu menyebabkan gejala yang episodik. Episodik itu artinya gejalanya berulang-ulang. Nah, dan tanda gejalanya itu berupa mengi, sesak nafas, dada terasa berat, dan mengalami batuk. Nah, dan gejalanya ini akan terjadi pada malam hari atau dini hari. Jadi begitu Pak. Nah, dan asma ini kan banyak orang yang belum mengetahui kalau memiliki riwayat asma, ya udah asma saja, belum mengetahui. Jadi Pak, asma itu sebenarnya ada dua jenis. Nah, di sini asma itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu asma bronkial dan asma kardial. Ya Pak, jadi di sini asma bronkial adalah infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh alergen. Nah, contohnya itu seperti debu rumah, seperti asap, seperti polusi udara, seperti serbuk bunga. Nah, itu
yang dapat memicu terjadinya infeksi saluran nafas atau terjadinya asma, Pak. Nah, dan untuk asma kardial ini adalah asma yang terjadi karena adanya kelainan pada jantung. Nah, seperti itu, Pak. Lalu tanda dan gejala asma itu pada umumnya yaitu nafas berbunyi wheezing, mengalami batuk dan sesak nafas, bunyi mengi terdengar saat menghembuskan nafas, terjadi sianosis sekunder dan hipoksia. Nah, hipoksia itu adalah kekurangan kadar oksigen dalam jaringan. Dan asma ini biasanya gejalanya bersifat proksimal, artinya pada siang hari keadaannya baik-baik saja, tapi pada malam hari itu akan kambuh asmanya. Jadi seperti itu, Pak. Lalu pada penyebab asma ini dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor predisposisi dan faktor presitipasi. Nah, pada faktor predisposisi di sini ada genetik. Genetik ini merupakan keturunan, Pak. Jadi kan Bapak ini memiliki riwayat asma, mungkin dari orang tua Bapak atau dari kakek Bapak dulu memiliki riwayat asma, sehingga sekarang dapat diturunkan kepada Bapak. Jadi penyebab asma melalui faktor genetik itu seperti itu, Pak. Yang kedua adalah faktor prestisipasi. Sesuai yang saya jelaskan saat tadi, faktor prestisipasi di sini ada alergen. Nah, dan di alergen itu dibagi lagi menjadi 3. Ada inhalan, ingestan, dan kontaktan. Nah, jadi di inhalan ini merupakan alergi apa yang masuk melalui saluran pernapasan, Pak. Misalkan contohnya seperti debu, seperti zat bunga, bulu binatang, asap ataupun polusi udara, seperti itu, Pak. Lalu ingestan. Nah, ingestan itu apa yang masuk melalui mulut. Misalkan makanan atau obat-obatan yang dapat memicu terjadinya infeksi. Nah, setelah itu adalah kontaktan. Nah, kontaktan itu adalah apa yang mengalami kontak langsung dengan kulit, misalkan perhiasan seperti cincin dan jam tangan, itu yang dapat memicu terjadinya asma, seperti itu, Pak. Lalu ada faktor lain yang dapat memicu terjadinya asma, ada perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca itu juga memicu terjadinya asma. Misalkan kalau udaranya lembab atau dingin, kalau orang itu memiliki alergi dan memiliki riwayat asma, maka dia akan memicu terjadinya asma. Nah, yang selanjutnya ada faktor psikologi. Nah, misalkan orang dalam keadaan emosi atau orangnya stres, jika dia memiliki riwayat asma, maka itu juga sebagai faktor pemicu terjadinya asma. Yang selanjutnya lingkungan kerja. Lingkungan kerja juga mempengaruhi, Pak. Misalkan Bapak bekerja di sebuah pabrik, misalkan sebut saja pabrik semen, dan dalam bekerja Bapak tidak menggunakan masker, sedangkan Bapak sendiri memiliki riwayat asma, itu juga menjadi pemicu terjadinya asma. Nah, dan yang terakhir yaitu faktor aktivitas dan olahraga. Jika Bapak beraktivitas yang berlebihan atau berolahraga yang berlebihan dan Bapak mengalami kelemahan dan Bapak memiliki riwayat penyakit asma, itu juga dapat memicu, Pak, karena kerja jantung lebih keras dan sehingga membutuhkan pernapasan yang lebih. Adapun di sini cara mencegah asma. Nah, Pak, jadi penting sekali perlu Bapak ketahui agar nanti di rumah mungkin Ibu dan Bapak juga bisa memperhatikan. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah asma. Yang pertama dengan mencegah kesehatan. Nah, jadi Pak, mencegah kesehatan ini ada beberapa ya, Pak. Mulai dari makan makanan yang bergizi, minum yang banyak, istirahat teratur, dan olahraga atau aktivitas yang sesuai. Dan yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Pak, di sini menjaga kebersihan lingkungan. Misalkan keadaan rumah Bapak kotor, jika Bapak ingin membersihkan, sebaiknya Bapak menggunakan masker ya, Pak. Nah, dikhawatirkan di situ kan biasanya ada debu. Jika Bapak tidak menggunakan masker, Bapak memiliki riwayat asma, itu juga dapat memicu terjadinya asma. Jadi seperti itu, Pak. Dan yang terakhir di sini menghindari faktor pencetus. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, Pak, menghindari faktor pencetus. Tadi kan saya sudah jelaskan ada beberapa penyebab asma, mulai dari faktor genetik, alergen, perubahan cuaca, faktor psikologi, lingkungan kerja, aktivitas dan olahraga. Nah, itu adalah faktor pencetus terjadinya asma, Pak. Itu yang dapat menyebabkan asma itu kambuh. Nah, jadi Pak, di sini saya sudah menjelaskan dari definisi, tanda dan gejala, penyebab asma hingga pencegahan asma. Jadi saya berharap dari pendidikan kesehatan sudah saya beri ini dapat bermanfaat buat Bapak dan buat keluarga nantinya, agar ini berguna, agar Bapak lebih memperhatikan kesehatan Bapak untuk mencegah terjadinya asma, seperti itu, Pak. Jadi setelah saya menyampaikan ini, saya akan memberikan beberapa kuis kepada Bapak dan Ibu nanti agar
Bapak dan Ibu bisa menjawab pertanyaan dari saya. Untuk itu posternya bisa saya minta dulu ya Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apa sih asma itu? Mungkin Bapak bisa menyebutkan. Peradangan pada saluran pernafasan yang mengakibatkan penyempitan pada saluran pernafasan. Ya Pak, benar sekali ya Pak. Jadi asma itu adalah kelainan berupa peradangan kronik pada saluran pernafasan. Itu benar sekali. Nah, pertanyaan kedua, apa saja tanda dan gejala asma? Mungkin Ibu atau Bapak bisa menyebutkan. Tanda dan gejalanya tuh biasa terdengar bunyi wheezing, lalu meni, terus terjadi cyanosis. Ya Bu, benar sekali ya Bu, tanda dan gejalanya seperti itu. Dan biasanya itu kalau pada siang hari itu tidak terjadi apa-apa, tapi pada malam hari itu yang punya asma bisa kambuh. Jadi seperti itu Pak. Lalu apa saja faktor penyebabnya? Mungkin Bapak bisa menyebutkan. Faktor penyebabnya ada dari keturunan, Ya, terus faktor lingkungan kerja, psikologi, terus dari itu kayak hewan. ya benar sekali ya Pak, itu merupakan faktor penyebab asma. Nah, faktor penyebab asma tadi dibagi menjadi dua, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Sudah benar sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir, mungkin Bapak atau Ibu bisa menyebutkan, minimal bisa menyebutkan dua, apa saja sih cara untuk mencegah asma? Mungkin Ibu atau Bapak bisa menyebutkan. Caranya seperti saat membersihkan lingkungan rumah menggunakan masker. Ya, benar sekali. Nah, Menjaga kesehatan. ya benar ya Pak. Nah, dan yang paling penting adalah menghindari faktor pencetus. Nah, itu kalau Bapak tidak bisa menghindari faktor pencetus, maka Bapak akan sangat beresiko untuk terjadi asma Pak. Nah, sebaiknya mungkin untuk keluarga bisa memperhatikan Bapaknya agar dapat menghindari faktor pencetus itu. Baik Pak, pada hari ini saya sudah selesai memberikan pendidikan kesehatan kepada Bapak. Terima kasih atas antusias Bapak dan Ibu karena sudah dapat mengikuti pendidikan kesehatan dari saya. Bapak dan Ibu sangat kooperatif. Baik Pak, sebentar lagi saya akan kembali ke ruangan saya. Nanti pada pukul 12 saya akan kembali ke sini untuk memberikan makan kepada Bapak. Baik Pak, sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin Bapak atau Ibu ada yang ditanyakan kepada saya? Tidak, Mas. Tidak. Tidak ada ya Pak. Baik, kalau begitu saya akan kembali ke nurse station ya Pak. Nanti saya akan kembali ke sini lagi. Jika Bapak membutuhkan bantuan saya, Bapak bisa menekan bel yang ada di samping. Baik Pak, semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih, Mas. Saya perawat Andre telah selesai melakukan pendidikan kesehatan kepada Bapak Sukma usia 42 tahun beserta keluarga pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Terima kasih.